Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Berjumpa lagi di Son Rahmat Talks, ruang belajar peneliti pemula. Seminggu 2 minggu yang lalu saya lupa, saya sudah pernah sharing tentang penggunaan publish or perish ya. Publish or perish sekali lagi itu untuk mendapatkan artikel dengan keyword tertentu, dengan kata kunci tertentu atau dengan topik tertentu dalam jumlah yang banyak dan cenderung lebih tertata dibanding menggunakan Google Scholar begitu. Hitung-hitung berbagi pengalaman saja, karena saya menggunakan publish or perish ini kurang lebih sudah sejak tahun 2020, tapi ya baru sempat membuatkan videonya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa publish or perish ketika dihubungkan dengan post viewer itu fungsinya ada dua. Ini hanya ada dua ini saja kalau sepemahaman saya ya. Yang pertama memang bagi orang yang mau membuat tulisan atau artikel tentang bibliometrik. Bibliometrik itu semacam tulisan atau semacam analisis yang menyajikan data dalam jumlah besar untuk topik tertentu. Tujuan dari adanya tulisan tentang bibliometrik ini adalah untuk menyajikan kepada pembaca dengan tema khusus bahwa bagian ini loh kekosongan penelitiannya, bagian ini loh yang belum diteliti, bagian ini loh yang sudah banyak diteliti, ini loh artikel-artikel yang banyak disitasi oleh orang. Jadi informasi-informasi seperti itu biasanya muncul dalam artikel yang bertemakan bibliometrik. Saya contohkan. Teman-teman sebenarnya bisa mengetik di Google Cendekia atau Google Scholar ini tulisan bibliometrik, kemudian bisa melanjutkan dengan topik ilmunya apa. Misalnya bibliometrik dalam bidang manajemen misalnya. Ada nggak ya bibliometrik dalam bidang manajemen? Nanti ketika muncul dilihat, kalau belum ada berarti itu peluang bagi teman-teman untuk menyajikan bibliometriknya. Artinya apa? Sudah ada satu ide tulisan. Tapi kalau seandainya sudah ada, ya teman-teman bisa melihat ini ada beberapa hal yang sudah saya download. Ini contoh bibliometrik ya. Jadi kembali lagi penghubungan antara post viewer dengan penghubungan antara publish or perish atau disingkat POP dengan post viewer itu yang pertama bisa digunakan sebagai analisis untuk bibliometrik atau untuk menyajikan sebuah artikel. Nah, cara melihatnya itu dari sini nanti. Nah, ini yang ada ini adalah hasil dari pengelolaan melalui melalui POP-nya. Data yang ditemukan, kemudian grafik artikelnya per tahun, ini kerjaan POP nih. Publish or perish. Sedangkan kerjaannya post viewer ini yang seperti ini. Post viewer itu tujuannya untuk menyajikan data, untuk memvisualisasikan data. Ini kan bisa dilihat nih. Ada sanitasi yang besar di sini, climate change, kemudian water reuse, kemudian apalagi ini teman-teman bisa melihat ya, saya perbesar mungkin ya. Nah ini. Nah, bagian yang bulatan-bulatan besar ini adalah bagian penelitian yang banyak dikaji oleh orang. Sehingga kalau kajiannya bibliometrik, nah si peneliti ini nanti akan menyarankan artikel mana yang sudah banyak dikaji orang. Sehingga teman-teman nggak perlu mengkaji lagi. Biasanya ada disajikan di bagian, ada saya baca tadi. Di sini dia mengatakan bahwa perkembangan variabel sanitasi yang dikaitkan dengan beberapa variabel tertentu dan sering muncul. Sustainability, waste, dan wastewater. Artinya apa? Teman-teman nggak usah lagi neliti bagian ini karena sudah terlalu banyak artikelnya. Nah, di sini dia nggak nyarankan bagian mana yang sedikit dikaji. Tapi dari post viewer ini bisa dilihat bahwa terkait dengan structure decision making ini masih sedikit yang mengkaji. Karena bulatannya kecil. Water innovation ini masih sedikit ini. Nah, mungkin nanti bisa dihubungkan antara water innovation dengan kajian decision making. Atau hubungan antara ini, water innovation dengan disaster risk reduction. Nah, ini bisa dihubungkan karena apa? Tali penghubungnya di sini nggak ada. Kan nggak ada jaringan. Kali ini kan ada jaringannya. Yang sini ke sini nggak ada jaringannya. Nah, itulah kesempatan bagi teman-teman untuk mengkaji bagian yang menarik untuk dilihat.
Nah, itulah fungsi pertama dari publish or perish dengan post viewer. Jadi untuk menulis tentang bibliometrik. Fungsi yang kedua adalah penemuan kekurangan studi ataupun research gap ya. Kalau orang sering nyebut research gap atau kekurangan studi di masa lalu secara umum. Jadi post viewer itu dia tidak bisa memperlihatkan secara jelas ke kita bahwa kekurangan studinya di sini, artikel ini kurangnya di sini, artikelnya kurangnya di sini, itu nggak bisa. Tetap saja teman-teman harus melakukan pemetaan artikel. Ada penelitian video saya sebelumnya tentang pemetaan artikel. Tentang pemetaan, sebelum pemetaan itu harus di review dulu. Artinya apa? Tetap saja teman-teman harus mereview 15, 20, sampai 30 artikel nantinya sebelum menulis skripsi atau menulis artikel ilmiah ataupun tesis ataupun disertasi. Nah, si publish or perish dan post viewer ini dia hanya membantu memperlihatkan saja secara umum. Nah, datanya nanti seperti ini. Datanya seperti ini. Dia hanya memperlihatkan saja, oh, ternyata penelitian tentang pengembangan wakaf ini belum banyak diteliti. Hanya sebatas itu saja. Dia memberitahu kepada teman-teman. Jadi dia tidak langsung memberitahu bahwa oh artikel yang ini kurang, artikel yang ini kurang, bukan per artikel tapi per tema. Karena itu dia menggunakan kata kunci di sini. Sama saja dengan bagian yang ini tadi, sanitasi tadi. Dia tidak memperlihatkan artikel mana yang benar-benar kurang, artikel mana yang tidak banyak dikaji, tapi dia hanya melihatkan gambaran umum saja. Oh, sanitasi udah banyak yang diteliti nih. Nah, terkait nanti misalnya, wah kayaknya dari pemetaan ini saya mengkaji tentang ini saja deh, tentang sanitasi, tentang lingkungan ini, saya mungkin mengkaji tentang inovasi di bidang water saja, atau di bidang air saja, atau sanitasi yang dihubungkan dengan kemiskinan. Nah, nanti barulah teman-teman mencari artikel yang terkait dengan water innovation, kemudian poverty juga, karena kan mau menghubungkan dua hal itu, atau menghubungkan antara, apa contohnya di sini ya, tentang waste, tentang sampah, dihubungkan dengan disaster risk reduction atau reduksi resiko bencana ya, misalnya dihubungkan dengan hal tersebut. Nah, nanti baru dicari lagi di Google Scholar topiknya, seperti misalnya disaster risk reduction ya, disaster risk reduction. Nah, ini. Nah, barulah ini dibaca lagi. Nah, artikel-artikel ini di-download sekitar 15-20, dibaca, kemudian baru dipetakan bagaimana yang disaster risk ini yang kurang. Jadi dia hanya sekedar memberitahukan saja, bagian ini masih sedikit diteliti. Itu fungsi dari ketika menghubungkan publish or perish dengan post viewer yang kedua. Jadi ada dua hal ini saja. Jadi kalau selama ini teman-teman ingin mengetahui publish or perish apa, post viewer apa, fungsinya itu dua itu saja. Ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.